Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia, selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya yang lagi nonton channel ini. Di video ini kita mau panen cabai rawit ya. Tapi sebelum panen ini Pak Joko kasih makan ayam dulu nih. Ayamnya tinggal kecil-kecil ya. Yang besar-besarnya udah habis, kemarin udah dijual dan juga udah dipotong ya. Jadi tinggal yang kurucil-kurucilannya. Nah, teman-teman kemarin banyak banget yang DM, banyak banget yang komen, di mana-mana cabai mahal Mbak, di tempatku tuh cabai 120.000 di Jakarta ya. 120.000, ada yang 80.000, ada yang 70.000, ada yang 60, ada yang 50.000. Wah, kira-kira di tempat kalian harga cabai berapa sih normalnya atau mungkin masih mahalnya berapa ya? Karena memang udah seperti biasanya ya, menjadi adat istiadatnya kalau akhir tahun, awal tahun itu pasti cabai itu naik ya, melonjak, harganya naik di mana-mana mahal gitu ya teman-teman. Penyebabnya apa sih? Teman-teman bisa jelasin penyebabnya mungkin banyak banget sih faktornya ya. Di sini aku nggak mau jelasin karena ya di sini kita nggak membahas harga cabai ya teman-teman. Nah, intinya di sini kita mau membahas panennya aja nih. Jadi untuk panenan cabai kali ini mungkin tidak apa ya, tidak banyak seperti waktu itu ya. Di sini cabenya udah mulai apa namanya, ini tua ya. Harus di pruning gitu mungkin ya teman-teman, karena ini di tangkai-tangkainya udah pernah keluar apa, buahnya itu kayak kering gitu. Jadi ya banyak yang kering, banyak yang tua ya tangkainya. Kemarin ada juga pohon kita satu ya mati, itu yang udah tua. Terus ada juga kemarin yang baru tumbuh, baru mau belajar buah, itu ada 2 juga mati gitu ya. Dan kemarin aku sempat nengok di video itu, di mana ya kemarin tuh aku lupa di mana. Itu kemarin tuh ada yang habis panen cabai itu langsung dipangkas tangkainya itu, di pruning gitu ya teman-teman. Dan aku masih nggak ngerti sih memang apa harus digitukan gitu. Jadi cabai-cabai yang udah habis dipanen, tangkainya yang udah agak tua itu memang harus di-pruning atau gimana ya? Teman-teman boleh kasih saran-sarannya karena di sini juga kita memang masih pemula gitu ya. Dan aku juga penasaran ya kenapa cabai yang udah habis buah itu tangkai-tangkainya udah pada kering-kering gitu. Bahkan kalau dibiarin dia semakin lama semakin kayak mau mati teman-teman gitu ya. Ya gitulah kira-kira ya. Ini perkembangan cabai di tempat kita. Dan ada juga kemarin itu ada satu pohon ya teman-teman, satu pohon itu apa namanya, buahnya itu dari pertama dia buah sampai dia mau matang, bahkan belum matang itu udah busuk gitu ya, busuk ya, busuk basah. Ada juga yang satu pohon itu busuk kering, itu dari tangkainya aja, jadi tangkainya dulu kering tapi buahnya masih seger kayak gitu teman-teman. Itu kira-kira penyakit apa? Jadi cabai kita tuh ada yang variasi kayak gitu ya. Kemarin sempet dibilang gitu, cabainya bagus gitu ya. Ada yang tanya, Mbak itu cabainya kira-kira nggak kena ulat apa gitu kan? Terus kita nggak tahu ya, aku juga kan nggak pernah ngalamin penyakit-penyakit cabai yang aneh-aneh itu, kita nggak tahu ya. Jadinya alhamdulillah aja gitu ya. Sekarang kita tahu nih, termasuk pohon yang kita petik-petik ini teman-teman, itu yang aku bilang tadi ya. Jadi tangkainya, jadi kan cabai, terus tangkainya itu tuh udah kering gitu ya, warnanya tuh udah hitam, sedangkan buahnya itu masih seger. Tapi nanti kalau lama kelamaan dia jadi busuk. Itu namanya penyakit apa sih? Kita juga nggak tahu ya teman-teman. Jadi semakin kita kesini gitu kayak semakin kayak ini cabenya kayak gini, cabenya kayak harus digitukan gitu ya. Kita jadi kayak penasaran gitu ya teman-teman.
semakin kita menerjuni kayak dunia pertanian, dunia berkebun itu kayak semakin kita tuh disodorkan, disuguhkan berbagai macam apa namanya? Berbagai macam masalah-masalah tentang kayak cabenya kayak gini, cabenya kayak gitu-gitu. Jadi memang ya benar banget ya teman-teman. Jadi orang belajar itu memang dari ya itu tadi berproses. Dengan berprosesnya itu lama-lama nanti bakal tahu ya nggak beda jauh kayak orang jualan gitu ya. Pastinya kayak gitu. Ya itulah teman-teman intinya pokoknya semua apapun itu berproses. Jadi teman-teman semuanya yang di sini nonton yang sudah profesional dalam bidang cabai-cabean kayak gini kasih saran dan sarannya ya buat kita karena memang di sini kita pemula banget karena pertama jadi nggak tahu gitu ya karena kemana banyak banget yang nanya itu di apa buahnya lebat banget karena memang pada dasarnya di sini belum pakai pupuk-pupuk aneh-aneh dan memang tanahnya subur banget teman-teman karena sempat cabai kita yang cabai bara itu dari pertama kita nanam sampai detik ini alhamdulillah itu masih buah terus dan itu nggak pernah bermasalah gitu ya teman-teman. Nah, sewaktu kita petik-petik cabai kayak gini, teman-teman, di tengah perjalanan kayak gini, kita dikejutkan ada suara jatuh gitu ya, teman-teman, nggak tahu suara apa. Kayaknya sih nggak ada monyet gitu kan, maksudnya nggak ada, biasanya kan ada monyet itu kan kertak-kertak gitu. Ini tiba-tiba ada suara jatuh, puk gitu teman-teman. Biasanya kayak gitu ya, kita kaget. Kadang ya Pak Joko sering juga siang-siang, kadang sore gitu. Tiba-tiba tuh ada kayak suara jatuh gitu ya, buk terus dicari ini tuh nggak tahu di mana jatuhnya padahal nggak ada pepaya jatuh nggak ada monyet nggak ada angin nggak tahu ya teman-teman. Oke lanjut kita panen lagi nih di bagian sini ini tuh cabai-cabai kita tuh udah tua-tua ya udah banyak yang tua tapi memang kalau menurut secara logika mungkin kayaknya memang harus di pruning gitu ya kalau kita lihat ya kayak kalau menurut aku sih memang kayak harus di pruning gitu ya. Kalau teman-teman gimana sih senior-senior di sini, suhu-suhu di sini boleh kasih saran ke kita semuanya ya. Karena memang aku juga penasaran banget. Padahal waktu itu kayak tentang cabai itu kayak alah bodo amat gitu ya biar Pak Joko aja. Tapi kayak aku tuh juga ikut penasaran ya. Ih, cabenya kok kayak gini, ih cabenya kok busuk, cabenya kok kering kayak gitu. Biasanya aku cuma tinggal panen-panen aja karena kan memang pada umumnya ini semua yang nanam itu Pak Joko ya. Aku cuma tinggal panen, jadi nggak pernah tahu prosesnya nanam, tahu prosesnya kayak nyemprot gitu. Tapi semakin ke sini aku lihat kayak pepaya ada putih-putihnya itu ada penyakitnya gitu kan. Malah apa ya, malah ikut ikut kayak apa ya? Ya kayak gitulah teman-teman. Apalagi teman-teman yang udah biasa di kebun-kebun itu pasti tahu banget ya dan teman-teman yang belum pernah mungkin juga kayak kayak gimana gitu ya belum belum tahu penasaran aja gitu teman-teman. Oke ini tua banget ya pohonnya ini udah pertama kali nanem ya di bagian pagar ini dan benar teman-teman ini buahnya itu waktu itu gembel banget jadi rata-rata buah yang awalnya itu gembel-gembel yang buahnya lebet-lebet itu banyak banget tangkainya yang udah banyak yang kering-kering karena aku penasaran banget ini aku mau uji coba ya yang satu ini nanti kata Pak Joko ya aku coba ya gimana kalau di pruning nanti kalau mati gimana kayaknya sih enggak ya udah di pruning aja yang di bagian pagar sini jadi sama Pak Joko dibolehkan untuk di pruning yang bagian sini jadi ini untuk uji coba dulu kita potong-potong gitu ya tangkai-tangkainya yang tua dan kita ambilin cabai-cabai yang udah tua-tuanya teman-teman ini karena risih gitu ya jadi tangkainya tuh menjalar kemana-mana buahnya tinggal sedikit karena pada waktu itu di sini tuh buahnya benar-benar lebat banget gitu ya. Oke teman-teman, ini kita panennya udah nyampe belakang aja ya, udah deket pagar. Nanti kita bakal naik ke belakang. Jadi sebenarnya cabenya itu udah banyak ya punya kita, hanya saja apa namanya banyak banget yang ini cabenya apa namanya busuk gitu ya, busuk basah. Gak tahu ya teman-teman, mungkin belum rezeki aja. Nah, di bagian sini kemarin tuh banyak banget cabai yang ditanam ya. Jadi kemarin banyak teman kita yang ngasih saran nanam banyak yang cabai.
Salah ngomong, banyakin nanam cabai gitu ya. Udah banyak ditanam di sini ya. Karena mungkin belum rezeki aja teman-teman. Jadi cabainya itu kayak gimana ya, nggak sehat gitu teman-teman. Jadi harus dipupuk gitu ya, harus dikasih obat gitu ya. Memang pada dasarnya kalau nggak dikasih obat itu ya kayak kurang gitu ya teman-teman. Semakin lama kan tanahnya di sini semakin kayak humusnya semakin habis gitu ya teman-teman. Di sini juga udah ditanam jagung berapa kali ya, 2 kali, mau 3 kali nanti insya Allah teman-teman rencananya udah ditanami jagung nanti ya teman-teman. Jadi karena Pak Joko ini udah dirapikan, udah dibikin teras living kecil-kecil kayak gini, rencananya nanti mau bakalan ditanam jagung. Karena apa? Ya karena untuk makan ayam. Ya. Terongnya aja kita petik ya. Makan monyet. Ya Allah. Coba deh. Ya ampun. Diam-diam ngabisin monyet. Mana? Ini. Mananya ini enak banget sini. Ya itu. Dan habis selesai panen cabai ini kita lanjut panen terong ya. Sebenarnya panen cabainya belum selesai teman-teman, masih naik ke atas ya. Tapi karena udah azan zuhur, ini kita balik dulu ya. Ini cuacanya tuh kayak gimana ya? Kayak panas enggak mendung ya kayak gitu ya. Panas ketutup mendung. Jadi rasanya tuh malah nyengat banget ya, teriknya banget gitu. Dan ini hasil panennya terong sama cabainya. Terongnya sebenarnya masih bisa besar ya. Cuman kayak sayang banget dibanyak dimakan sama monyet, mending disayur gitu ya teman-teman. Ini cabenya banyak yang masih kuning-kuning ya. Itu kuningnya tuh belum merah namanya belum merah ya masih kuning ya. Tapi udah tua gitu ya. Biasanya kalau udah setengah merah gitu ya, masih kuning setengah merah. Besok paginya tuh udah jadi merah gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil panen cabenya tadi ya. Ini mungkin kisaran 3 kiloan ya. Ini tebakan aja sih. Biasanya kalau dapat 3 kilo segini. Nih aku herannya gini ya teman-teman, pas harga cabai naik mahal itu panennya pasti cuman sedikit. Tapi pas harganya murah gitu, cabainya banyak. Kayak ya memang rezeki kita gitu ya, nggak bisa dipungkir lagi gitu kan. Mungkin banyak orang yang ngeluh, ih giliran panennya dikit harganya mahal, pas harganya mahal, pas panennya banyak harganya murah gitu ya. Ya memang rezeki kita segitu ya, mau gimana gimana. Ya memang rezekinya udah ditakar segitu ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman. Dan ini mau aku timbang karena timbangnya ini timbangan kecil, timbangan ini. Jadi nimbangnya per kilo gitu ya. Ini biasanya perkiraan tuh kurangin itu 12.000 belum kurang dihangatin dikit lewat artinya ini aja udah. Biasanya kalau segini nanti dapatnya 2,5 atau 3. Ini 1 kilo ya. Oke kita masukin kantong lagi. Nah, ini yang jatuh barusan kita masukkan kan. Kembali lagi. Satu ya. Yang ketiga, alhamdulillah dapat 3 kilo ya. Dapat 3 kilo, sisanya untuk sendiri aja, untuk sambal-sambal. Ini. Biasanya kalau apa namanya? Pas cabai harganya murah, itu
dapatnya banyak kemarin ya, sampai 6 kiloan. Ini cabai mahal cuma 3 kiloan. Alhamdulillah ya, rezeki nggak menentu kadang, tapi ini udah alhamdulillah banget. Ini berat 3 kilo. Oke teman-teman,